Kalau misalnya dulu film Ada Pada Cinta laku keras, tapi kebetulan waktu itu saat main, aku rambutnya lagi bentuknya keriting. Mungkin nggak yang jadi ngetren itu rambut keriting? Selamat datang di Potbar. Sebuah podcast yang membahas isu-isu hangat tapi dikemas secara santai. Bersama saya Gesit Prayogi. Dan saya Dini Dayati. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu, Sit, maaf ya Minta tadi. maaf mulu, lebaran belum? Enggak, tadi nungguinnya lama banget. Rambut aku kayak udah di curly, dilurusin, di curly lagi, dilurusin lagi. Itu memang sudah bagian dari tugas pria untuk menunggu perempuan. Enggak, soalnya aku lagi nggak pede kan. Rambut aku udah lama banget nggak dipotong. Jadi udah kayak asimetris. Emang sepanjang apa yang dipotong? Ini pasti masih di sini-sini aja. Bukan, udah atasnya gelap, bawahnya belang, udah kayak trotoar kan, belang-belang. Jadi aku balik lagi curly lagi biar nggak kelihatan berantakannya. Aduh, ini nih kamu makanya hari ini aku undang ke sini karena kita punya bintang tamu Oh, yang kamu undang aku kan, kita emang berdua. Oh iya ya, emang bukan ya? Emang nggak terima undangan aku ya? Pokoknya bintang tamunya istimewa. Oke. Ini kalau aku dulu, sosok ini ada ketika aku anak-anak menjelang remaja. Jadi jembatan gitu. Oke. Tahun berapa ya? Zaman SD lah. Oke. Filmnya cukup fenomenal dan ini sosok yang menjadi benchmarknya perempuan cantik Indonesia. Aku tahu. Aku Siapa? tahu kayaknya. Siapa? Kamu SD, aku SMP. Ah, nggak mungkin, Coba, nggak percaya. coba. Gimana? Rangga? Bukan ya, siapa? Balik. Emang kok bisa? Iya. Gimana sih? Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, ini salah satu sosok yang kita tunggu-tunggu, Mbak Dian Sastrowardoyo. Halo Mbak Dian. Hai Dian. teman-teman. Kamu Luar biasa. nervous nggak? Banget. Kamu udah nervous kan? Aku juga ketemu kemarin, aku kayak ngaca Oh gitu loh, gitu kan. ya. Kayak ngaca. Iya, emang depan kamu ada kaca. Banyak yang bilang Itu aku mirip ilusi. loh. Apa-apa. Kamu udah sadar belum duduk di sini? Sebelah kamu Mbak Dian. Aku sih belum sadar ya. Tolong sadarkan. Kak Dian, thank you ya udah luangin waktu. Dan aku tuh Sama-sama. kayak, ya emang kita berdua nih tumbuh remaja mengidolakan sosok Kak Dian di film itu. Iya, gitu. betul. Aduh, terima kasih ya, terima kasih banget. Kak Dian ini selalu ya, gimana caranya bisa kelihatan paripurna gitu, kayak kurangnya tuh gimana? Gak ada ya. Gue deg-degan. Coba cari kekurangan, tidak ada sepertinya. Bahkan ketika dulu film itu ya, aku ingat ya. Film itu satu rambutnya panjang dan apa? Secara fisik tuh perempuan yang cantik tuh kayak Mbak Dian dan kaos kakinya panjang sebetis kayak pemain bola. Itu bertahan sampai saya SMA. Sama aku juga. Kayak kita satu sekolah nih Kak Dian ya. Aku rambut udah lurus sampai tetap harus dibonding biar mirip sama Kak Dian. Oh gitu, baiklah. Rambutnya dilurusin, pakai kaos kaki sebetis, nggak boleh aja sepatu pinknya. Iya. Sadar gak sih Mbak Dian pernah selalu menjadi trendsetter di kalangan anak-anak remaja gitu? Aku terus terang nggak sadar sih bahwa impactnya film itu akhirnya jadi sebesar itu. Soalnya waktu itu pas aku zamannya aku lagi main Ada Peringan Cinta 1, itu tuh aku lagi sering main film yang indie. Jadi dan zaman dulu kan memang kita bikin film kan pakai biaya sendiri, bener-bener gerilya banget deh. Terus habis itu nanti pas filmnya udah jadi biasanya nggak ada yang nonton. Jadi bener-bener zaman itu tuh bener-bener gitu kan. Jadi Ada dulu yang bikin nggak bintang nonton sih, jatuh. Kak? Ada, cuma maksudnya yang nonton tuh Yang nonton kita-kita aja gitu. Iya, teman-teman aja gitu, komunitas-komunitas yang memang suka nonton film. Jadi tiba-tiba Ada Peringan Cinta bisa meledak tuh itu di luar ekspektasi kita semua sebenarnya. Nah kalau sekarang nih Kak Dian kan kayak udah apa ya, kita udah maksudnya list film itu udah banyak banget. Kalau Iya. sekarang Kak Dian lagi sibuk apa? Aku lagi seneng banget nih aku bisa cerita sama kamu teman-teman. Jadi aku lagi sibuk membuat film sendiri. Wow. Bikin film. Aku kan terakhir kan kalau tahun lalu kan aku alhamdulillah dapat kesempatan untuk memproduksi sebuah film, yaitu Guru-Guru Gokil. Tahun ini di saat pandemi, aku sekarang dapat kesempatan untuk menulis film pendek dan menyutradarai sebuah film pendek. Wow. Tapi ini ngomong-ngomong Sebentar lagi soal akan project keluar. film, dan perannya Kak Dian, maksudnya di dalam project film gitu kan biasanya jadi main aktrisnya segala macam. Nah, Kak Dian sendiri tuh gimana sih rasanya tiba-tiba bisa, aku sih kayaknya ya, tapi aku belum jadi artis. Maksudnya mengalahkan ego yang biasanya jadi peran utama, Di depannya terus ya? harus di belakang Di balik. gitu. Itu aku, gimana aku perasaannya? justru nggak apa-apa kok. Aku ngerasa kalau misalnya aku mau belajar lebih banyak, kayaknya kita tuh nggak bisa gitu loh membatasi diri untuk aku pokoknya peran utamanya doang gitu. Kayak misalnya waktu waktu Guru-Guru Gokil ya tahun lalu, aku kan jadi produsernya. Aku nonton. Iya, terima sama. kasih. Dan itu beda banget ya? Beda banget. Biasanya Iya, sih beda-beda. benchmark Mbak Dian itu ketika film, wah cantik.
ini kok jadi beda ya. Kalian baru mau cerita. Jadi pas aku nonton film, aku sama suamiku bilang, wah kok Dian Sastro mau ya, tiba-tiba perannya tuh jadi yang jerawatan, yang kalem gitu. Iya. Jadi switch banget. Jadi jarang banget loh sebenarnya produser itu menawarkan peran-peran pendukung. Kalau ke aku, jadi justru sebenarnya aku ngerasa even sebagai seorang aktor pun, kalau aku mau terus belajar, aku tuh kayak nggak bisa dong, aku membatasi diri cuma meranin peran-peran utama doang. Sementara agak susah juga dapetin peran-peran pendukung atau peran antagonis misalnya, karena kadang-kadang produser tuh nggak mau rugi, udah dapetin gue, akhirnya gue dikasih yang peran utama. Sementara gue merasa gue juga perlu berkembang nih sebagai aktor. Kalau gue cuma main, kalau jagoan tuh pasti lo baik-baik kan, baik-baik. Terus pasti kalau ada romantis lo jadi salah satu lovernya gitu kan. Masa gitu melulu gitu loh, maksudnya dari Ada Pernikahan Cinta kan kita udah sering dong mengalami peran-peran kayak gitu. Makanya aku tuh kepingin stretch, kepingin meranin peran-peran baru, dan untuk bisa meranin peran-peran baru jangan-jangan gue harus jadi produsernya gitu. Tapi emang bener ya pas yang di film itu tuh, memang kayaknya ini bener Mbak Dian bukan sih? Kan ini cabe gitu kan. Itu bener-bener kayak langsung switch banget. Aku kayak gitu, amazed banget bisa kayak gitu. Tapi ngomong dari sekian banyak film dan yang karya yang dari Mbak Dian buat, mana sih yang paling berkesan? Dan mungkin dikaitin kan setiap peran tuh pasti punya karakter beda-beda ya. Termasuk misalnya karakter A dengan gaya rambut kayak gini, karakter B gaya rambutnya kayak gini, itu bisa nggak dijelasin? Aku justru sebenarnya paling berkesan pas aku dapat kesempatan jadi antagonis waktu di The Night Comes For Us. Kenapa? Karena gaya rambutnya paling beda. jadi di situ juga aku dapat kesempatan langka waktu itu, dapat peran antagonis, jadi bukan peran jagoannya gitu ya. Di situ aku ngerasa kayak kebebas dari stereotip yang orang-orang suka kasih gitu loh, bahwa Dian tuh pasti harus kayak Cinta aja bentukannya, nggak boleh ganti-ganti. Sementara dengan aku dapetin peran itu, aku dapat kebebasan dan juga dapat challenge sebenarnya untuk bisa nggak sih lo mengubah penampilan lo sedemikian rupa sehingga dan berakting yang sangat berbeda dari karakter kita. Itu tuh juga jadi kayak suatu kebebasan gitu loh, kayak pembebasan dari kungkungan persepsi orang tentang diri kita gitu loh. Jadi aku sekarang kayak jadi dapat kebebasan untuk bisa mendefinisikan definisi baru tentang lo belum tahu kan sebenarnya Dian tuh kayak apa gitu. Yang lo pikir Dian tuh kayak Cinta. No, you don't know nothing about Dian gitu loh. Jadi sekarang gini deh, kalau misalnya aku sebagai aktor, aku punya pertanyaan sebenarnya. Orang tuh jadi aktor tuh mau jadi idola apa mau jadi aktor gitu loh. Soalnya kalau misalnya jadi aktor mestinya kita nggak membatasi diri, maunya yang peran jagoannya aja atau peran protagonisnya aja. Kalau bisa malah kita selalu menantang diri kita untuk keluar dari comfort zone. Kalau menurut aku ya. Nah, ketika tadi bilang mau keluar dari comfort jadi zone, harus berani jelek gitu juga. Oh, berani jelek gitu ya. Jelek. Tapi konteksnya bagus untuk eksplorasi art. Oke. Nah, tapi Kadin tuh walaupun misalnya perannya dijelek-jelekin tetap aja kelihatan cantik ya gimana ya? Tapi tantangannya gimana sih Mbak ketika tadi harus biasa di depan kamera, terus balik lagi di belakang layar, itu tantangannya tuh seperti apa ketika switching dengan begitu? Justru gue menikmati banget, kemarin gue di belakang kamera gue sama sekali nggak jadi salah satu pemerannya. Waktu itu sempat ada wacana, boleh nggak lo direct terus habis itu lo jadi pemainnya juga. Waduh susah juga ya gue gitu. Maksudnya ibaratnya gue kerja, gue mengarahkan kolega-kolega gue sama aktor, tiba-tiba terus habis itu pas gue take, masa gue mengarahkan diri gue, gimana caranya gue telepati sama diri gue sendiri. Susah ya, jadi kayaknya untuk pengalaman pertama mendirect ini akhirnya gue memilih untuk udah deh gue nggak usah ikut memerankan sama sekali, ini aja. Tapi itu prosesnya lama nggak sih Kak, adaptasi misalnya dari yang biasa main terus ngedirect, belajar dulunya gimana? Belajar dulunya 3 bulan gue ikut kelas online script writing sama directing. Jadi gitu, ada tapi untungnya pas itu udah dijalanin pada saat aku hari pertama syutingnya cuma 2 hari. Dan 2 hari itu ternyata kok lancar ya gitu loh. Ternyata setelah 2 jam pertama, kayak gini. Bentar. Kok lo barusan nggak cut? Lo cut tuh nungguin gue ngomong. Jadi gue belum pernah tahu kan. Biasanya di-cut. Jadi Astrada gue lihat-lihat nama gue, dan gue udah dapet nih. Terus gue lihat-lihat, dia ngeliat, lo cut nungguin gue ya? Iya Mbak, oh ya udah cut gitu. Jadi gitu. Itu seru sih, seru. Itu lucu Tapi kalau banget. boleh ditanya ya, Kak Dian nih lebih suka dari di depan layar sebagai yang memang main actor atau di belakang? Kalau suruh milih? Gue terus terang tidak merasa yang satu lebih bagus daripada yang satu. Jadi jadi director tuh seru banget karena lo bisa ngeluarin isi kepala lo. Kalau lo jadi aktor, lo disuruh nari untuk tarian yang dibikin orang lain. Kalau director, kita yang bikin tariannya, kita yang bercerita tentang apa sih sebenarnya gitu. Jadi gue punya tekad ya, gue nggak mau membatasi diri hanya cuma mau acting doang atau cuma mau jadi peran utama doang. Nggak mau juga membatasi diri, gue cuma mau directing doang atau cuma producing doang. Gue perlu proses belajar yang terus menerus dan continue, dan itu nggak boleh terbatas sih. Jadi memang dua-duanya tuh kayak sama-sama disayang gitu, kayak punya anak dua ya dua-duanya disayang gitu kan? Iya. Jadi malah
malah justru bisa mempelajari ekosistem film secara menyeluruh gitu kan. Kalau mungkin kalau kita ada jadi pemain mungkin perspektifnya cuma pemain aja. Tapi mungkin kalau tadi Mbak Dian coba di balik layar, jadi semua tahu skopnya dari A sampai Z dan mungkin ketika ke depan bisa bikin tren baru nih, bukan cuma tadi perempuan cantik Indonesia tuh kayak Mbak Dian, tapi film ke depan Indonesia tuh skopnya kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong gini, kalau ngomongin kita di depan kamera pasti kita ngomongin soal penampilan. Nah, gimana sih tantangannya buat Mbak Dian untuk menjaga penampilan itu secara konstan gitu? Meskipun tadi bilang ada kadang kelihatannya sebagai wanita yang lugu gitu, pendiam, cakep, tapi ada juga yang sorry ini kayak film plan gitu kan, kayak di film terakhir itu. Gitu. Tapi apalagi kan kalau ngomongin dunia entertainment gitu ya, dari dulu sampai sekarang mungkin tantangannya makin lama makin gede gitu ya Kak ya. Dari Kakak sendiri gitu kayak gimana sih supaya selalu on point gitu? Ada apa? Kalau secara penampilan nih? Secara penampilan kan ada hari-hari dimana kadang kita tuh nggak mood ya kayak nyatok aja tuh males gitu. Kalau kita buat laki nyisirnya males. Gitu. Makanya Bapak kusut luar dalam. Kalau aku justru aku ngerasa kalau mau lebih pede justru harus lebih berantakan rambutnya. Aneh nggak? Jadi itu diri aku banget. Jadi kalau misalnya aku punya pengalaman kalau misalnya aku menata rambut aku terlalu rapi, aku malah nggak pede. Oh gitu. Karena itu bukan diri aku. Jadi kayaknya tips dari aku nih teman-teman, apapun gaya rambut yang kamu pilih, please cari yang sangat sesuai sama karakter lo gitu. Kalau karakter aku, wah kalau terlalu rapi, terlalu cewek nggak bisa tuh gue nggak ngerasa diri gue gitu. Jadi bener-bener yang kayak I have to feel like more myself, jadi lebih relax, lebih nyaman, lebih pede dan I'm not trying to fool anybody. Inilah diri gue gitu loh. Jadi diri sendiri ibaratnya gitu. Intinya apapun gaya rambut kamu harus bener-bener sesuai dengan apa yang kamu mau, apa yang membuat kamu bahagia. Rambut kamu itu kata kamu. Kalau aku bilang rambut aku kata aku gitu. Tapi ini tadi kan kalian sempat mention ya, lebih seneng yang agak berantakan kalau terlalu rapi malah nggak pede. Ada nggak sih momen-momen kayak maksudnya nggak pedenya tuh gimana sih Kak? Bikin orang kayak komentar atau gimana sih? Enggak, gue yang kikuk sendiri nih, gue kayak apa sih gitu. Jadi kayak di dalam persepsi pala gue agak takutnya. kayak nih gue jadi kayak apa sih, kayak nggak gue banget nih itu bisa kayak keluar, kok gue jadi kayak tante-tante sih gitu, kayak gitu-gitu. Emang tante-tante sih untuk sebagian ponakan gue, cuma apakah itu tante-tante yang model itu yang gue pingin gitu, kayak gitu-gitulah. Tadi kalian juga sempat mention lagi join campaign bareng sama Dav, rambut aku kata aku. Iya. Nah itu sebetulnya apa sih Kak yang lagi mau disuarakan gitu, dan kenapa seorang Dian Sastro mau ikut part di campaign itu? Ya, jadi sebenarnya yang pengen disuarakan adalah bagaimana kita perempuan di Indonesia tentunya harus bisa menemukan konsep kecantikan sendiri yang lebih mandiri gitu loh. Dan kita nggak boleh ibaratnya dandan atau menata rambut kita sesuai dengan opini atau permintaan orang lain. Kalau ekspektasi orang kita rambutnya harus yang bagus tuh yang panjang, yang belum natural atau yang catokan atau yang bonding. Terus kalau rambut aku keribu masa aku nggak bagus gitu loh. Jangan sampai kayak gitu. Kita harus bisa menemukan bahwa yang aku mau, yang aku seneng begini. Jangan sampai yang aku seneng tuh yang orang lain seneng. Gitu loh. Kayak aku punya pengalaman nih, aku boleh cerita nggak? Boleh dong. Kita pengen denger ceritanya di sini. Gitu ya. Banget sih, aku dari tadi kayak jadi tadi kan cerita sempat happy banget pas dapat peran yang si jadi pembunuh berdarah dingin di The Night Comes First kan. Rambut itu tiba-tiba ponian, pendek banget, itu pendek banget, itu sumpah yang dari rambut panjang banget tuh dipotong tuh kayak ada kayak hampir selengan gitu. Pokoknya perlu pengorbanan yang itu kayak bisa jadi donor rambut buat yayasan kanker tuh bisa gitu. Jadi bener-bener perlu let go dan pasrah gitu. Aku udah happy banget dan aku merasa semangat untuk menantang diri aku masuk ke karakter baru kan. Nyampe rumah yang syok suami aku. Jadi bener-bener dia bilang, kenapa harus kayak gitu sih, kenapa harus pendek banget. Jadi even kadang-kadang orang-orang terdekat kita pun suka nggak approve gitu loh, nggak menerima bahwa ini adalah diri kita yang sekarang yang dengan gaya rambut seperti ini. Aku langsung mikir kayaknya nggak cuma aku deh yang punya pengalaman kayak gitu. Pengen aja sih ngingetin ke perempuan-perempuan Indonesia di luar sana untuk kembali menemukan ekspresi dirinya lah gitu loh, yang paling dirinya tuh yang kayak gimana sih. Standarnya tuh ada di kita, bukan di mereka gitu kan. Tapi ngomong-ngomongin rambut, sebenarnya ini aku nggak tahu ya kalau di cowok, tapi kan kalau di perempuan ya kaliannya rambut itu kan kayak mahkota banget gitu, kayak bener-bener bingkai gitu. Aku tuh ngerasa kadang misalnya nih ya, rambut salah potong dikit tuh nggak pede gitu, karena saking bener-bener kayak diliatin dan mau meeting gitu belum sempat nyatok juga, aduh ini enak nggak ya gitu kan, rasanya kayak gitu. Dan itu tuh udah ngikutin bener-bener standar apa ya yang berlaku di masyarakat. Nah kalau menurut Kak Dian sendiri
Iya, Aku dulu tadi juga Kak gitu. Dian. Aku Iya zamannya kan? aku ngantor, aku kan pernah ngantor, pernah berhenti di film 6 tahun, terus aku Oh, Kak Dian ngantor. pernah ngantor? Kantoran. Pernah 3,5 tahun di kantor konsultan. Itu tuh buat konsultan untuk bisa meeting sama klien, itu kalau nggak on point catokannya, tuh rasanya kayak kamu belum siap ya presentasinya pasti. Iya, Gitu loh, bener. padahal Iya, iya, bener. Pak presentasinya kelar, rambut saya yang belum kelar dicatok gitu. Jadi kan cuma persepsi itu ada. Jadi di saat kita tampil prima, kayak ada satu persepsi yang wah nih orang prepare banget gitu loh. Apakah kamu sudah pakai lipstick? Nah, jadi kayak bener-bener yang dari penampilan aja kalau udah bener-bener full selesai, kayaknya semua pekerjaan yang kita presentasikan juga selesai gitu loh. Padahal kan beda hal ya gitu Iya. loh. Jadi Tapi aku ngerasain ya, kalau misalnya nih cewek-cewek nih, aku misalnya abis dari ngeblow dari salon tuh, begitu keluar dari salon tuh walaupun gak dandan tuh rasanya kayak Kayak ada yang nyorakin. kibas gitu. Kamera ngikutin gitu. gitu ya. Aku malah Iya, iya, sekarang nggak tahu kenapa, karena mungkin kerjaan aku sekarang nggak di kantor ya. Jadi justru sekarang aku menemukan yang diri aku banget justru yang lebih natural, lebih berantakan. Aku setiap kali habis dari salon merasa terlalu rapi, terus aku berantakin lagi. Oh gitu. Oh gitu. Tapi ini penasaran. Tadi kan Mbak Dian lebih suka yang sekarang, tapi kalau boleh tahu preferensinya tuh lebih suka rambut yang pendek kah atau panjang, atau memang Mbak Dian tuh punya standarisasi SNI-nya Mbak Dian tuh segini? Maksudnya kayak, oh aku maunya pendek karena aku ngeliat juga Kak Dian kan pasti aktif banget gitu. Oh kalau rambut pendek tuh lebih kelihatan aku tuh aktif gitu. Kalau rambut panjang kayaknya feminin banget gitu, atau gimana? Iya kayaknya sih ada kayak gitu. Tahun ini karena PSBB aku juga jarang keluar rumah ya. Ini tuh lumayan sekali-sekalinya aku keluar rumah dan ketemu orang dan wawancara pakai facial ini baru sekali ini loh. Terima kasih Luar loh. biasa ya. Ini Anda perdana loh ya. Iya, Hari ini perdana di makeup artis gitu. Sebenarnya gue sampai udah lupa nih gimana cara pose. tapi jadi akhirnya tahun ini gue nggak potong-potong rambut karena ya nggak ada yang lihat juga, diiket-iket aja. Cuma sebenarnya yang paling aku banget tuh sebenarnya yang gaya rambut yang lebih apa ya, simple, sebahu, rata. Karena dengan kayak gitu tuh gampang untuk diikat juga enak, nggak kepanjangan. Terus di styling juga nggak kelamaan. Kadang-kadang kan kalau mau acara pengen dong dicatok, tapi yang gaya aku yang berantakan gitu, itu juga jadi nggak kebanyakan waktu yang dipakai untuk bersiap-siap. Luar biasa untuk meningkatkan produktivitas tentunya ya. Bener. Apalagi kan punya anak 2 ya kan, Iya. kesibukan banyak, profesinya nggak cuma jadi aktris tapi juga dia jadi produser, penulis juga. Tapi emang Kak Dian tuh mau dicepol, mau pakai daster, mau sambil gendong anak juga tetap cocok Itu udah gitu. kodratnya emang cakep. Enggak, aku udah kayak nyama-nyamain, tapi kok rasanya gimana gitu. Mbak Dian ngomong-ngomong nih, tadi kan kita ngomongin yang sekarang. Dulu pas masa remaja, itu rambutnya Mbak Dian tuh gayanya gimana sih yang suka gitu? Atau mungkin punya preferensi artis Atau siapa cinta rambutnya? banget gitu. Waktu remaja beda ceritanya. Dulu aku emang sering banget ngerasa nggak pede sama diri aku. Dan aku tuh sempet ngerasa kayaknya waktu kita muda kan kita masih belum percaya diri ya. Jadi kayak bagaimana kita menghargai diri kita sendiri tuh masih sangat tergantung dengan seberapa baik orang-orang di sekitar kita menghargai diri kita. Jadi kalau misalnya kita melakukan apapun termasuk gaya rambut, termasuk berpenampilan, semua tuh kayak buat approval orang gitu loh. Sementara jadi zaman waktu gue kecil atau zaman aku muda, yang aku bilang bagus tuh yang orang lain bilang bagus. Oke. Yang ya itu yang rambut panjang cinta itu. Sementara di sekarang aku merasa bahwa kenapa jadi harus karena kata orang lain ya, bagus-bagus aja kok kayak gini, kayak gitu. Nah bener kan tadi juga. Tapi maksudnya aku dari penjelasan Kak Dian tadi tuh kan berarti memang rambut juga ikut berperan dalam membentuk karakter kita gitu ya, jadi pede apa enggaknya gitu. Nah ini aku pengen nanya agak lebih dalam kalau buat Kak Dian Jangan sendiri dalam-dalam dong, nanti naiknya susah. ini kan lagi ngumpul gitu, Oh, iya, full iya, gitu. Nah Kak Dian, makna rambut sendiri buat Kak Dian tuh apa sih? Kalau menurut aku makna rambut itu sebenarnya kayak salah satu bentuk ekspresi diri kita juga ya, kayak penampilan kita. Kita tuh lewat rambut kita bisa bercerita banyak tentang diri kita sih, gitu loh. Kita lewat penampilan tuh bisa ngasih cerita tentang diri kita, siapakah diri kita sebenarnya. Itu bisa diceritain lewat penampilan, termasuk lewat penampilan rambut. Iya benar, dan ini tuh aset penting lah ya. Karena kalau ada rambut panjang, aku dulu pernah waktu masih labil ya. Oh labil, kamu pernah labil juga ya? Iya dong, patah hati. Jadi aku tuh memang tipe yang memang aku suka rambut panjang kan. Patah hati karena kayak gimana gitu. Aku potong bondol banget Kak. Oh ya? Bener-bener kayak androgini yang tiba-tiba paling Pixie panjangnya gitu. tuh segitu. Bener-bener kayak Wow. tinggi banget gitu. Aku kesalahan kayak udah mah potong pendek Bob, aja. Bob atau Pixie? Enggak, bob pixie, bener-bener kayak Wow. cowok gitu. Haha. Terus aku kayak biar mantan aku lihat kalau aku tuh tidak lemah gitu loh. Tapi terus pas udah sehat jiwanya kayaknya nggak gitu deh. Nyesal sampai sekarang ya? Jadi kayak Enggak dong. aku juga pernah patah hati terus potong rambut, pernah juga kok. Iya tenang. kan?
Ya, tapi kayaknya aku nyesel buang banget sial sih. gitu. Buang sial. Bener-bener. Oh, berarti memang semua perempuan tuh mengalami skema yang sama ya? Kayak Mungkin ya, Aku, harusnya. aku motong ingin poni sendiri. melupakan diriku, gitu. Melupakan diriku yang waktu itu bersamamu, gitu. Kayak jadi Menemukan diri yang kembali, beda gitu. Iya. Padahal dalamnya masih. Padahal sama ya, Po. Cuma berganti ini doang. Oke, nah kalau aku penasaran kalau cowok tuh ada nggak sih kayak gini-gini gitu masalah rambut Kalau segala cowok macam? sih enggak ya, paling kalau aku sih ya kalau misalnya cowok, misalnya lebih ke salah motong rambut ya, Ada nggak stereotip di cowok gitu rambut? enggak ada sih. Nggak ada. Tapi kalau aku ya memang dari dulu nggak pernah ganti-ganti rambut. Jadi misalnya ketemu teman SD, SMP, SMA yang dikomenin, kok rambut lu nggak pernah berubah sih? Ya mau gimana, mau berubah bagaimana gitu kan? Coba jidatnya kayak- mundur dikit gitu. Iya, sampai sini gitu ya. Kita profesor kali ya. Banyak pikiran dong jadinya. Aduh. Tapi kalau ngomongin tadi kalian juga sempat mention ada stereotip di masyarakat bahwa yang cantik itu ya rambutnya cinta gitu, lurus, panjang segala macam. Nah kalau Jangan-jangan karena filmnya itu yang paling waktu itu laku keras yang itu. Betul. Iya, fenomenal banget coba sih, kalau Kak, bener. pertanyaan. Kalau misalnya dulu film Ada Pencinta laku keras, tapi kebetulan waktu itu saat main aku rambutnya lagi bentuknya keriting. Mungkin nggak yang jadi ngetren itu rambut keriting? Bisa Bisa aja. jadi Karena sih, gini, bener ya. aku mungkin percaya ya kalau tiap apa yang terjadi dalam film, dalam sinetron atau apapun itu pasti merepresentasikan apa yang terjadi di masyarakat. Jadi ketika ada sosok Dian Sastro dengan AADC pertama, jadi makin memperkuat bahwa stereotip cantiknya remaja itu seperti ini. Pertanyaan kedua. Aduh, nih kita ujian ya. Menurut kamu, kalau itu pertanyaan pertama yang tadi itu kan. Pertanyaan yang kedua, apakah jangan-jangan menurut kamu film Ada Pernikahan Cinta itu justru laku keras karena rambutnya Cinta waktu itu panjang seperti stereotipe yang dimiliki oleh orang lain? Nah, kan gimana nih? Jangan saya lagi dong, Jangan Ibu udah Bapak jawab. yang jawab. Saya seneng deh Karena jadi satu saya gini. wawancara gini. Enggak, tapi gini. Karena memang di waktu itu memang nggak banyak film yang bisa dinikmatin ya kan. Apalagi yang dengan dulu kan ada Petualangan iya, itu Sherina kan lagi tahun masih- 2000 kalau nggak salah ya Mbak ya. Betul, betul. Terus kemudian Petualangan Sherina juga berhasil mendobrak ketika akhirnya bioskop-bioskop itu terisi dengan film-film keluarga gitu. Karena selama ini mungkin sejarahnya kalau saya nggak salah ya, itu film-film bioskop tuh yang ada unsur apa percintaannya, adegan-adegan dewasanya. Tapi ketika ada Sherina, tema remaja, tema anak-anak, tema keluarga itu bisa masuk. Dan ketika ada AADC, tema percintaan remaja yang Remaja, normal benar, dan kayak gaya-gaya cinta-cinta monyetnya itu bisa berhasil mengisi. Ya Bapak bilang monyetnya nggak usah lihat saya. Oh, ya, dong. nggak ya. Gimana? Ceritain. Enggak, tapi menurut aku yang kenapa ngebekas banget karena memang karakter yang dibawain sama Kak Dian pada saat itu tuh segitu kuatnya loh. Iya. Aku inget banget kok SMP pulang sekolah, jadi aku tuh sahabatan berlima. Sahabat aku tuh rambutnya panjang tapi nggak lurus gitu. Terus dia kayak aku mau jadi cintanya. Aduh. Gitu. Kamu mau jadi Power Ranger tapi beda film ya? Aku jadi mamangnya pada saat itu. Nggak, dia bener-bener kayak udah menempatkan diri di satu geng kita berlima, dia kayak pokoknya aku cintanya ya, kamu jadi miliknya. gitu. Gitu, bener-bener gitu. Wow, tapi waktu dulu berarti lu memang punya geng berlima kan? Iya, berlima. Gue juga waktu SMP, jadi emang itu kayaknya di zaman semua orang punya geng di sekolah ya. Jadi representasi masyarakat yang ada saat itu. Tapi menurut Kak Dian sendiri tentang stereotip rambut tadi gitu segala macam itu gimana sih? Pendapat pribadinya Kak Dian ya? Yang masih terjadi di masyarakat Masih. Mau nggak mau kan masih Mau nggak ada. mau. Jadi kayaknya kalau sampai sekarang orang kayaknya masih punya stereotip di bawah sadar mereka bahwa yang ideal itu adalah yang rambutnya panjang dan bla 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 bla. Itu kayaknya akan selalu terjadi begitu. Tapi kita juga sebagai perempuannya juga punya kebebasan untuk bisa nggak usah didikte sama stereotip itu menurut aku. Jadi kayaknya kita bisa bebas menentukan sendiri definisi kecantikan menurut kita. Karena aku percaya gini loh, kalau kitanya pede, kalau kitanya merasa nyaman banget sama gaya rambut yang kita punya sekarang, somehow itu akan membuat diri kita jadi sangat happy tentang diri kita sendiri. Kenapa itu penting? Karena kalau kita happy tentang diri kita sendiri, kita jadi bisa menjadi orang yang sangat menyenangkan buat orang-orang di sekitar kita. Sehingga ada yang namanya inner beauty keluar. Jadi mau gaya rambutnya kayak apa, kalau lo orangnya emang enak dan nyenengin, lo jadi disukain sama orang-orang sekitar lo gitu loh. Jadi jangan-jangan kita malah bisa membuat stereotipe kecantikannya yang dimiliki sama orang-orang itu kebanyakan. Jadi bisa shifting dengan menuju ke konsep kecantikan yang kita bikin sendiri itu. Betul. Jadi ini salah satu alasan kenapa Kak Dian aktif banget mau ikut campaign di Rambut Yes. Aku Gaya Akad Aku dari Daf. Itu emang thoughtful banget ya orangnya Betul. ya. Karena memang Terlalu filosofis ya? iya benar. Mohon maaf. Tapi thoughtful Iya. banget. Tapi memang benar sih tadi kata Mbak Dian, yang penting tuh perempuan itu pede, terus juga fokus pada prestasi karena
laki-laki ngelihat juga perempuan-perempuan yang bisa konsisten terhadap prestasi, percaya diri itu juga akan memunculkan aura sendiri gitu. Ya kan mau rambutnya Nyenengin gitu loh, betul ya. Jadi kita nggak ada masalah ya, mau jadi- rambutnya dipotong asimetris, mau Iya. warna cat biru, pink. Pertanyaan. green, mau apa. Kamu pernah nggak naksir sama cowok yang nggak terlalu cakep? Pernah. nih. Kenapa? Karena karakternya enak kan? Karena dia pinter, Karena terus dia udah gitu nyenengin. diem gitu. Itu juga terjadi kalau Nah. perempuan-perempuan itu misalnya katakanlah dia bukan orang yang punya gaya rambut seperti stereotip orang, kamu jangan nggak pede. Kamu bisa menemukan inner beauty, kamu bisa tiba-tiba menemukan cinta apabila ya kan. Cinta Ya, versi ngomong kamu kamu sendiri. Ya, maksudnya kalau kamu bisa bener-bener punya apa ya karakter development, kamu bisa jadi pede, kamu bisa nyenengin buat diri kamu sendiri, bisa nyenengin buat orang lain, kamu jadi punya kayak your own appeal yang akhirnya keindahan dan beauty itu nggak tergantung sama ini apa namanya Fisik. gaya rambut tertentu yang Betul. harus ngikutin Standar orang lain. standar Iya, orang iya. lain. Benar. gitu. Kamu akan keren dengan gaya kamu sendiri. Pasti loh, aku Iya. jadi lebih pede setelah ngobrol Iya, sama benar. kalian gitu. Memang kelihatan sih pede kamu Ya tuh gimana agak dong kalau deket sama kembaran kan Iya. aku gitu, rasanya gitu ketemu kakak. biasanya kan skalanya tuh nggak kelihatan, ini skalanya kelihatan loh, nih perbandingannya kelihatan. Suka kelebihan. Tapi aku penasaran kalian kalau misalnya sehari-hari gitu ya, karena mas ngobrolin rambut kan? doang aja tuh sama kalian tuh kayak bisa panjang gitu, ada Bisa membuka luka lama. Iya. terima kasih loh kak. Untuk lakinya Bini, mohon maaf tidak untuk mantan ini ya. Nanti nggak aku kasih tahu. Iya. Siapa mantan yang bikin kamu bondol? You know who you are. Kak dia. Aduh maaf ini ntar di gitu ya. Ini justru paling lucu loh ini. Tapi aku penasaran kalian sehari-hari untuk perawatan rambutnya nih, apakah ada kayak treatment khusus weekly harus apa yang khusus atau hari-hari? Aku orangnya keramas tiap hari, itu satu. Oke. Tiap hari. Jadi cepet habis ya kak. Cepet ya. Baik dibawa pulang. Boleh, terima kasih loh. Tapi iya, saya tiap hari. Oke. Karena aku tuh orangnya suka olahraga kan, dan itu hampir tiap hari. Dan aku nggak mungkin banget abis olahraga tuh nggak keramas. Dan yang pasti, setiap aku keramas, aku pasti pakai conditioner dan masker rambut. Jadi yang didiemin selama 1 menit dulu. Jadi kalau habis keramas tuh dipakein conditioner, didiemin 1 menit. Aku kayak cuci muka dulu, ngapain dulu sampai 1 menit, baru habis itu dibilas gitu. Jadi karena rambut aku tuh agak-agak harus jagain jangan sampai kering, kalau nggak frizzy. Jadi bener-bener harus dilembapin banget. Langsung mega, rambut aku tuh udah kayak Sahara katanya. Aduh, kerontang banget gak ada Iya. vitamin. Tinggal di mana kaktusnya itu. Oke, tadi kamu udah nyiapin apa? Oh, ini aku menyiapkan beberapa foto Mbak Dian dan Jeng rambut-rambut. jeng jeng jeng. Yang mana ya? Kelihatan kembali. Kayak komedi. Waduh. Wow. Wow. Dari wow. yang panjang sampai pendek, tapi semuanya kayaknya aku merasa mirip deh. Iya, Gitu ya. mirip kamu sama ini. Makasih loh. Iya. Mbak Dian boleh Iya, nggak diceritain nih rambutnya dari yang kanan dulu nih kapan? Itu yang kanan atas itu bondol putus cinta juga, buang sial ya. Yoi, buang sial. bener. Tadi Terungkap bisa patah ya. hati Iya. Coba digali dikit lagi. Mungkin ada di sini kisi-kisinya. Terus kalau yang di atas itu kan cinta, Ya, kan betul. zaman itu. Terus habis itu yang rambut pendek berponi yang kanan Nih, tengah ini. tuh, Tengah, oke, itu tuh udah panjang sedikit dari peran yang pembunuh itu. Oh, Oke. Gitu. Kalau yang di bawah, yang sebelah kanan yang bawah itu sebenarnya tuh termasuk panjang favorit aku tuh, paling enak, paling cepet ringkes. Segini kan? Segitu, tapi Oh, nggak oke. pakai poni. Sebenarnya juga enak tuh kalau di belah tengah gitu ya. Terus habis itu di blownya yang agak berantakan itu enak banget, asik banget deh. Terus cepet lagi siap-siapnya. Itu penting. Itulah diriku. Nah, yang ini dua nih, bawah. Yang dua ini sebenarnya ini rambut PSBB ya. Oh, kalau yang bawah enggak ada, yang itu yang tahun lalu. Mana kak rambut PSBB? Rambut PSBB yang tengah kiri. Ini? Itu. Oh. Jadi aku akhirnya sempet kayak PSBB ngapain, akhirnya potong poni gara-gara awal-awal PSBB kan nonton film Korea ya, terinspirasi Oni-Oni ya. Iya, jadi Dulu-dulu potong cuma ternyata dengan poni itu ada satu buah persiapan di mana kita harus memposisikan si poni itu dalam posisi yang natural effortless gitu. Nah, tapi ternyata nggak effortless buah prosesnya. Jadi kayaknya hempas. Oke, bye-bye poni gitu. Ini kalau boleh dinilai mana yang paling favorit dan kurang favorit? Sebenarnya poni seru sih, cuma banyak persiapan ya. Sebenarnya favoritnya akhirnya ujung-ujungnya kanan bawah sih. Ini. Yang nggak pakai poni karena ternyata
jidatku itu kecil, kalau dipakai tutupin poni makin ketutupan. Tapi nggak apa kan, yang penting pernah nyobain jadi oh saya tahu sekarang gitu. Inilah gayaku. Tapi maksudnya rambut itu kan memang cerminan apa ya, ekspresi seseorang gitu, identitas dan segala macam. Dia turut berperan dalam membentuk kepercayaan diri seperti yang tadi Kak Dian juga bilang. Nah, menurut Kak Dian sendiri, sebuah kepercayaan diri bagi perempuan itu apa namanya, korelasi antara rambut dengan kepercayaan diri itu bisa di-emphasize lagi nggak Kak? Bisa, jadi Biar yang kayak aku nih tercerahkan. ya. Jadi pokoknya intinya aku tekanin lagi buat teman-teman juga di luar sana, kita memang harus bisa eksplorasi sih sebenarnya gaya rambut seperti apa sih yang paling bikin diri kita tuh nyaman dan paling ini kayaknya gaya rambut ini sangat mewakili karakter aku. Kenapa? Karena kalau kita menemukan satu gaya rambut yang benar-benar sesuai sama karakter kita tuh jadi bener-bener nyaman banget mengekspresikan diri. Jadi tuh kayak bener-bener jadi be yourself banget gitu loh. Jadi rambut aku kata aku, jadi dengan proses kita menemukan diri, kita juga menemukan gaya rambut saya gitu. Betul. Jadi bener-bener itu akan membuat diri kamu juga jadi lebih pede dan lebih nyaman sama diri kamu. Karena kamu tidak mencoba menjadi orang lain, tapi Betul. kamu menjadi diri kamu sendiri. Dan di saat kamu pede, kamu happy tentang diri kamu sendiri, kamu juga jadi orang yang lebih menyenangkan itu tadi. Betul. Dan punya inner beauty juga gitu. Kebayang sih kalau misalnya nih perempuan semua sepakat dengan satu standar gitu. Itu ibarat equalizer tuh flat aja. Ya kan kita nggak bisa ngeliat bedanya nih. Ini equalizer Body apa nih? Oh, suara. Suara ya kan Kamu flat aja. anak band ya kamu ya? Enggak, Oh, baik. kita kan suka ngotak-ngotik aja dikit Oh, gitu kan. gitu. Jadi flat aja kayak nggak enak, tapi kan kalau ada misalnya karakternya, oh ini beda sama ini tuh akan jauh lebih indah gitu. Ada jerninya. Betul. Asik. Jadi ini juga jadi highlight dari campaign yang kalian lagi jalanin bareng sama Daf, rambut aku kata aku ya. Iya. Gitu. Jadi ya memang nggak salah sih. Betul, harus bebas berekspresi lewat rambut gitu kan, Iya, jangan iya. salah. Ekspresikanlah Gitu. dirimu lewat rambutmu. Iya. Ah. Oke. Mumpung ada Kak Dian nih Betul, ya, sebagai yang memang juga sebagai benchmarknya idola perempuan aku dari cantik. remaja sampai sekarang. Betul. Ketika ada keadaan keluar, ini pasti ada sesuatu yang menakjubkan. Benar. Jadi belibet deh tuh. Iya, jadi kalau misalnya udah Kak Dian udah keluar tuh pasti kayak ada sesuatu gitu, benar-benar emang segitu. Nah, boleh nggak sih Kak Dian tuh share tips dari Kak Dian gimana supaya kita tuh pede terus? Tips saya adalah temukan gaya rambut yang paling mewakili diri kamu. Sama lagi ya jawabannya. Satu, terus ada tulisan, tring gitu. Nggak, soalnya Nggak gini, apa-apa, soalnya harus gini, diulang-ulang. begitu ya Bang. Soalnya gini, pengalaman gue adalah pada saat kita pakai gaya rambut yang sebenarnya nggak sesuai sama karakter kita, karakter gue waktu itu, jadi nggak pede banget gitu loh. Jadi ngebawa dirinya nggak enak, ngerasa nggak nyaman, rasanya pengen pulang. Nah, itu Diajak ngomong jadi nggak pengen ngobrol sama orang, udah gue pulang dulu. Rasanya pengen kembali ke diriku yang sebenarnya gitu loh, rasanya gitu. Misalnya pernah waktu itu dipakai sok-sokan gaya rambut yang bukan diri kita banget deh, misalnya apa disasak yang terlalu tinggi apa gimana gitu. Tapi Kak Dian pernah nggak ngalamin namanya bad hair day? Oh pernah. Nah itu diapain tuh, gimana? Pernah. Kalau aku untuk memerangi bad hair day adalah keramas setiap hari. Keramas tiap hari. Kalau aku loh ya, karena ternyata rambut aku rasanya lebih enak banget jatuhnya dan nyaman banget, gampang banget ditata juga apabila sudah bersih. Iya gitu. benar. Jadi bukan, mesti ngomongin rambut tuh bukan cuma soal modelnya, warnanya segala macam. Yang penting adalah kebersihannya. Iya. betul. Tapi Dan emang ya kalau abis keramas tuh kayak enteng gitu, Iya. kayak keangkat semua. oh, kayak angkat masalahnya. Dia Oh, enggak. dia kayak bisa Kamu terbang. dari tadi curhat terus ya. Tadi memang bener banget kan, tadi memang perempuan tuh harus mencari rambut yang sesuai dengan karakter kita sendiri. Ya kan? Terus juga mungkin buat perempuan-perempuan di sana ya, termasuk istri saya, ayolah eksplorasi. Ya kan, berkreasi. Ya. Kayak orasi jadinya ya kan. Jadi kita Apa nggak siap-siap budget salon nanti disuruh bereksplorasi. kalem aja. Asal ada kuotanya. Nah, jadi kita nggak perlu dengerin kata orang yang memang komentarnya juga kadang nggak ada habis-habisnya. Tadi juga kata Mbak Dian juga sempet kan. Kadang juga orang terdekat juga yang komentarnya juga kurang enak Iya gitu sih, kan, benar. kurang mendukung pengembangan berekspresinya para perempuan ini. Aku sih jadi peduli jadinya. Jadi peduli. Karena memang sesuai pengalaman nggak pernah kalau aku tuh ngelarang dia potong rambut, tapi kadang dia nyesel sendiri. Nah, Iya. Ini motongnya kependekan. Ya mana saya tahu, saya kan bukan potong yang motong. Milih-milih tapi, Anda yang tapi kena memutuskan. omel juga ya, tapi kena komplain gitu. Iya, jadi kita ya udah gitu. Nah, terus juga nih buat Mbak Dian, gimana caranya supaya kita pede dengan mencoba rambut yang baru gitu. Misalnya tadi yang tadinya panjang jadi bondol, pengen nyobain sekali-sekali gitu. Kalau aku orangnya eksploratif, jadi aku orangnya cobain aja. Daripada kita penasaran seumur hidup gimana sih aku bentukannya kalau misalnya pakai rambut pendek.
tapi misalnya nggak berani motong-motong karena tanya sama orang-orang terdekat, potong nggak ya, udah nggak usah jangan. Akhirnya tapi nggak potong, tapi nggak happy juga karena jadi penasaran sebenarnya kalau potong tuh seru nggak ya gitu. Mendingan explore aja, coba aja. Nanti toh kalau misalnya ternyata nggak cocok, ya udah nggak apa-apa, do something about it, coba lagi yang lain gitu loh, panjangin lagi atau diapain gitu-gitu. Tapi kalian ada nggak kayak yang belum kesampaian, pengen nyoba satu gaya rambut atau warna? Mungkin Yang saya mau pengen. dirasta. Loh. Oh jadi lagi pakai sunstick. Iya. Kalau nggak di cornrows gitu, gila. Menurut aku itu keren banget sih, kayak Zoe Kravitz gitu, anak Lenny Kravitz keren abis. Oke, mudah-mudahan nanti suaminya nonton dan Oh dioper iya. Oke, ini nggak kerasa kita udah setengah jam lebih ngobrol Betul. bareng sama Kak Dian. Ya. So, baru ngomongin rambutnya doang aja tuh banyak yang bisa digali ya. Ada filosofinya segala. Bahkan tadi ya. ada curhat sedikit juga, ternyata Dian Sastro pernah patah hati Pernah juga. patah hati. Oh, siapa sih Kak? Ya. Nggak sopan sekali ya. Nah jadi Mbak Dian boleh nggak buat teman-teman perempuan di sana, konklusi omongan kita hari ini terkait rambut, percaya diri, dan prestasi mungkin. Nanti sama lagi nggak Iya apa-apa ya? sama lagi nggak apa-apa. Emang harus disugesti kan? Oh gitu, baiklah. 1, 2, 3. Pokoknya teman-teman di luar sana jangan takut-takut untuk bisa mengeksplorasi kita lagi mau berekspresi seperti apa sih lewat penampilan kita, terutama penampilan rambut kita ya. Cari aja model gaya rambut yang paling kamu kepingin, paling bikin kamu happy, paling bikin kamu senang dan bahagia dan merasa diri kamu sangat terekspresikan dengan gaya rambut itu. Karena rambut aku ya kata aku. Dan bersamaan dengan kampanye ini aku pengen mengajak teman-teman untuk eksplorasinya itu dengan mengikuti challenge yang akan ada di Instagramnya Kumparan Kok. Waduh, ini khusus perempuan doang ya? Bapak boleh kalau mau. Boleh, nggak apa-apa. yang penting harus ekspresif ya. Pede ya. Rambut aku kata aku loh. Iya benar-benar kata aku ya betul. Aku juga udah terinspirasi, abis ini mau cobain gaya rambut tambah mirip sama kakak aku. Oh, gitu. Betul, awas ya kalau nanti nggak berubah rambutnya ya. Gak apa-apa, sama-samain kan, siapa tahu ketularan. Iya, aku catet loh ya. Oke, terima kasih Kak Dian udah sharing, udah cerita. Mudah-mudahan Sama-sama. kapan-kapan kita bisa ketemu lagi ngobrolin nggak cuma rambut tapi juga yang lain-lain. Yeay, Yang sama-sama. lain. Terima kasih banyak ya Mbak Dian ya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kita terus jaga kesehatan ya. Di rumah aja, Betul. jangan kemana-mana kalau nggak perlu. Thank you Kak Dian, Thank sehat-sehat you. ya Kak. Terima kasih. Bye-bye. Stay healthy. Bye.